Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 10 OTKP dan 10 BDP SMK Kusuma Bangsa Yestia. Selamat datang di kampus SMK Kusuma Bangsa Yestia. Yang di hari Senin yang cerah ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam hal apapun. Baik, Bapak kali ini akan menjelaskan tentang logika dan algoritma fungsi command prompt. Nah, sebelumnya coba kalian persiapkan diri dulu, fokus dan menyiapkan alat tulis sebagai nanti bahan masukan resume untuk pengumpulan tugas dan mengisi absensi di kelas. Baik, kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. Ketika Bapak menayangkan video ini, kalian akan menonton, silahkan baca basmalah supaya kita mendapatkan hasil dari apa yang akan dijabarkan melalui pelajaran ini, supaya kita cepat menangkap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, cekidot, kita akan mulai logika dan algoritma fungsi command prompt simulasi dan komunikasi digital. Oke, KD-nya 3.1 menerapkan logika dan algoritma komputer, lanjut, kemudian menggunakan fungsi-fungsi perintah command. Baik, apakah yang disebut dengan logis? Logis tuh apa sih? Biasanya kalian suka nyebutin logis tuh, dia mah nggak masuk akal, salah, nggak logis gitu. Nah, itu logis tuh biasanya adalah cara bernalar atau berpikir yang benar sesuai dengan kenyataan dan hukum kebenaran. Ya, baik, kita akan lanjutkan. Nah, biasanya kalau orang menyatakan logis, berarti dia masuk akal. 1 kali 1 tetap 1, masuk akal dan sesuai kaidah hukumnya. Contoh lagi, ketika dia datang ke sekolah menggunakan pakaian seragam sekolah lengkap dengan atribut, itu logis. Kenapa? Karena dia niatnya untuk sekolah, datang ke sekolah pakai baju seragam dengan sesuai pas sekolah, seragamnya sekolah. Nah, itu logis dan masuk akal sesuai kenyataan dan hukum tata tertib yang benar. Yang tidak logisnya bagaimana? Ketika dia datang ke sekolah menggunakan baju pesta, itu sudah tidak logis dan udah menyalahi kesesatan nalar yang salah gitu ya. Sesat begitu ya. Baik, kita akan lanjut lagi. Jadi logika adalah atau disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan benar. Ya. Lanjut, logika berasal dari kata Latin yaitu logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Itu adalah logika. Lanjut. Nah, jadi manfaatnya apa sih mempelajari logika? Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikan lebih berkembang, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Itulah manfaatnya. Jadi kita akan selalu positive thinking dan selalu berpikir sebelum mengutarakan tuh selalu berpikir dulu, ini benar enggak gitu. Baik, kita lanjut. Di sini ada contoh, ya, ada contoh palu dan kunci Inggris. Kunci Inggris. Coba menurut kalian ini apakah benar, logis, atau tidak logis? Ketika paku digunakan untuk digunakan untuk memukul mur. Lalu kunci Inggris digunakan untuk membuka atau mengencangkan paku. Logis gak? Baik, kita lanjut. Logis atau tidak? Coba kita lihat. Mengencangkan mur baut menggunakan palu, memukul paku menggunakan kunci Inggris. Logis atau tidak? Yang jelas adalah tidak benar dan tidak logis, tidak masuk akal. Kenapa? Karena itu bukan sesuai hukum kaidah kebenarannya. Dan bukan kenyataannya, bukan itu yang digunakan, yang kita lihat kan begitu. Nah, jadi yang benar adalah pernyataan logis adalah memukul paku menggunakan palu, maaf, ada kesalahan mengetik, dan mengencangkan mur atau baut menggunakan kunci Inggris. Itu yang benar. Nah, disitulah fakta sesuai bukti, sesuai nalar dan sesuai logika, itu yang benar.
begitu. Nah, itu yang dikatakan dengan logis tuh. Baik, kita lanjut. Jadi teka-teki logika. Oke. Lanjut dulu. Ada Mang Jabluk di sini hadir. Mang Jabluk mau ngasih apa sih? Ngasih apa ya? Coba kita lihat. Oh, ini. Jika perlu teka-teki nih, jika perlu waktu merebus 20 menit agar sebutir telur bisa matang, berapa lama waktu merebus yang dibutuhkan agar 10 butir telur bisa matang? Kita berpikir hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, jawabannya apa sih, Mang Jabluk? Oh, jawabannya tetap 20 menit. Kenapa? Karena kamu bisa merebus 10 butir telur bersamaan. Oh, ada lagi. Begitu ya. Oke, lanjut lagi. Kenapa pohon mangga yang ada di depan rumah harus ditebang? Logis gak sih? Teka-teki logika nih, benar apa enggaknya ini? Jawabannya adalah kalau dicabut berat, betul. Nah, sebetulnya ini pernyataannya logis atau tidak logisnya ini karena ada kaitan teka-teki ininya begitu ya. Karena kita akan diajak untuk berpikir begitu. Lanjut lagi. Kalau ada angsa 5 dikali 2, berapa total semua angsa? Coba hitungan 3 detik. 1, 2, 3. Jawabannya apa sih? Oke. Jawabannya tetap 5 karena yang dikali ada 2, yang di darat ada 3. Begitu. Oke, ini teka-teki logika lucu ya ini. Tapi kita jadi berpikir benar atau tidak gitu supaya tidak sesat. Oke. 15. Aduh, lewat nih. Posisiku udah ada di depan ibu, tetapi suka bersembunyi di belakang televisi. Aku bisa hidup di tengah air, tapi kalau ayah datang, aku akan menghilang. Siapakah aku? Coba, ini agak panjang nih. Posisiku ada di depan ibu, tetapi suka bersembunyi di belakang televisi. Aku bisa hidup di tengah air, tapi kalau ayah datang, aku akan menghilang. Siapakah aku? Berpikir 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya apa ya? Ternyata jawabannya huruf I. Jawabannya kita logikanya kita coba ini bermain logika lucu sih ini, tapi kita jadi berpikir posisiku ada di depan ibu, bener, I ada di depan kan, I ada di depan, oke, tetapi suka bersembunyi di belakang televisi, iya bersembunyi di belakang televisi, iya ada di belakang I nya, oke, terus aku bisa hidup di tengah air, betul, A dan R ada I. Oke, tapi kalau ayah datang bukan menghilang, siapakah aku? Kalau ayah datang, aku akan menghilang. Betul, kenapa menghilang? Karena di kata-kata ayah tidak ada huruf I. Begitu. Oke, ini supaya kita tetap bisa fokus ya. Kita kasih anekdot dulu lah teka-teki. Oke, Mang Jabluk, terima kasih. Oke, lanjut lagi. Oke, baik. Kita langsung ke penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi 2 jenis. Masuk ke yang pertama, itu pola nalar deduktif. Dan keduanya adalah pola nalar induktif. Contohnya, penalaran deduktif contoh adalah kita lihat umum. Jadi deduktif itu adalah dari umum ke khusus. Umumnya semua siswa harus memelihara kebersihan lingkungan sekolah. Khususnya Yuda adalah siswa SMK. Jadi kesimpulannya adalah Yuda harus memelihara kebersihan lingkungan sekolah. Jadi dari umum ke khusus itulah penalaran deduktif. Betul atau tidak? Jelas, itu adalah right, betul. Lanjut. Oh maaf, ini salah ketik lagi ya. Penalaran induktif harusnya. Penalaran induktif contohnya adalah dari khusus ke umum. Kita lihat. Marimar suka membuang sampah pada tempatnya, lingkungan sekolah menjadi bersih. Alejandro suka membuang sampah pada tempatnya, lingkungan sekolah menjadi bersih. Mae suka membuang sampah pada tempatnya, lingkungan sekolah menjadi bersih. Akhirnya, kesimpulannya adalah karena siswa yang suka membuang sampah pada tempatnya akan membuat lingkungan sekolah menjadi bersih. Nah, itu adalah berarti penarikan kesimpulannya dan induktif. Gitu. Jadi Marimar, Alejandro, Mae karena sifatnya adalah karena dia ada di lingkungan, ada kata-kata sekolah di lingkungan sekolah, berarti dia adalah siswa. Mereka adalah siswa. Masih bisa fokus? Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah logika kita ke algoritma. Algoritma itu siapa sih? Sejarahnya adalah algoritma berasal dari nama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, ilmuwan dan asal Persia, menulis kitab Al-Jabr wal Muqabalah. Rules of Restoration and Reduction sekitar tahun 825 masih abad 19. Baik, ini
deskripsi ya, tapi meskipun ini kurang benar atau tidak ya kita ini saja karena untuk sebagai penguat gambar. Baik, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Begitu, itu adalah algoritma. Jadi algoritma itu adalah intinya adalah urutan langkah yang disusun secara logis untuk mencapai tujuan. Baik, kita abaikan dulu ini program. Baik, contohnya adalah ketika kita mengetik surat, proses langkahnya yaitu hubungkan kabel power ke posisi ke listrik, tekan tombol power button, tunggu hingga loading sistem, operasi Windows muncul, klik start menu bendera Windows, lalu cari aplikasi Microsoft Office 2013, icon Microsoft Office Word, icon Microsoft Office Word, ketik 2 kali nih. Setelah terbuka layar Microsoft Office Word, lalu mulai mengetik. Nah, inilah urutan yang sistematis dan logis. Mana ada ketika kita langsung langsung mengetik tanpa menghubungkan kabel power. Ini adalah algoritma yang benar. Baik. Kemudian urutan algoritma chatting. Langkahnya adalah genggam handphone, buka kunci pola handphone jika dikunci, cari aplikasi WhatsApp dan buka. Cari kontak yang akan di-chat, ketik chat, send, kirim. Betul. Ini algoritma. Masih bisa terbayang atau bagaimana? Ini adalah algoritmanya. Masa kita send kirim tanpa harus mengetik dulu? Nah, itu kan logika yang salah. Yang benar adalah urutannya 1 sampai 5 begitu. Baik. Lanjut kembali. Nah, ciri-ciri algoritma punya awal dan akhir, betul. Jadi ketika ini harus ada awal dan akhirnya. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda. Memiliki masukan input atau kondisi awal, memiliki keluaran output atau kondisi akhir. Oke, lanjut ya. Itu hanya dibaca aja, nanti kita akan perjelas. Oke, fokus. Sekarang masuk ke bagian alir nih. Flowchart. Siap? Silakan yang mau minum dulu. Oke, hitungan ketiga detik kita akan mulai. 1, 2, 3. Baik, fokus. Flowchart atau bagian alir. Apa sih flowchart? Flowchart itu adalah bagian yang menunjukkan aliran algoritma atau serangkaian langkah dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Fungsinya apa? Dokumentasi proses. Bagian alir dapat menggunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dan dengan baik. Kalau kalian pernah melihat yang namanya struktur organigram kelas, itulah bagian alir salah satu contohnya. Oke, petunjuk untuk memecahkan masalah, betul. Lanjut kembali, pemrograman. Bagian alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat, betul juga. Oke, ini 3, yang keempat mengomunikasikan hal-hal yang prosedural. Oke, baik. Simbol flowchart. Kita lihat, simbolnya adalah ini. Jadi simbol pertama adalah terminator, ada mulai dan start here. Kemudian adalah proses. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Yang ketiga adalah tanda seperti ini, keputusan decision. Jadi kalau ada 2 pengambilan keputusan, itu berarti ya atau tidak. Lambangnya adalah seperti ini. Lanjut, nah ini seperti kartu, ya. Simbol yang menyatakan kartu dapat digunakan untuk masukkan dan keluaran. Kedua, penunjuk alir flow direction. Simbol digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dan flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Ketiga, masukan manual input. Simbol ini mempresentasikan masukan yang dapat dilihat secara manual. Oke, baik. Ini nanti bisa didapatkan di modul saja, kita baca saja nanti ya. Baik, kita lanjut saja nanti untuk mempersingkat waktu. Nah, ini boleh di 5 detik kita baca. Oke ya, kita lanjut. Sip. 5 detik kita baca. Baik, kita lanjut lagi. Ada Mang Jabluk lagi. Ini masuk. Ngapain nih Mang Jabluk ya? Oke, nah contoh algoritma dengan bagian alir. Oh, mau mencontohkan dengan bagian alir, yaitu yang pertama adalah mulai start. Keduanya itu masukkan kabel power. Algoritma menyalakan komputer, mengetik komputer berarti ini. Lanjut, tekan tombol on. Nah ini adalah algoritmanya. Oke ya, jika ya berarti komputer sudah siap dioperasikan. Jika tidak, maka komputer belum siap dioperasikan dan harus kembali ke urutan awal, yaitu menyalakan listrik PLN. Baru setelah itu bisa kembali ke ya, lalu selesai. Baik, itu algoritmanya. Kita coba lihat 5 detik.
Oke, sip ya, udah fokus. Baik, sekarang urut algoritma berwudu menggunakan flowchart. Oke, mulai. Memutar keran, wudu. Kenapa ini menggunakan wudu? Wudu adalah ini simbol algoritma yang kayak begini, flowchart ini adalah detail gitu ya. Jadi Bapak tuliskan wudu, kenapa? Karena di sini ada banyak kegiatan yang ada subprosesnya yang tidak disebutkan atau bisa diwakili dengan flowchart, simbol flowchart ini. Jadi ini memiliki detail-detail kegiatan gitu ya. Jadi sehingga hanya ini saja, tapi mewakili dari kegiatan dari wudu mulai dari kumur hingga ke kaki. Begitu. Lanjut lagi ke berdoa setelah wudhu. Nah, itu adalah urutan algoritma ketika selesai, ketika berwudhu. Baik. Nah, sekarang kita akan ke command prompt. Nah, command prompt pengertiannya adalah sebuah command line baris perintah pada sebuah operating system berbagi SQI untuk mengisi file dengan cara menuliskan perintah pada jendela CMD. Baik. Itu adalah command prompt. Kita baca 5 detik. Oke, baik, kita lanjut. Fungsi CMD kita hilangkan dulu lah, kita percepat dulu. Nanti bisa dibaca saja selama 5-10 detik. Oke, mudah-mudahan bisa memahami dari yang 10 detik ini. Ya. Baik, kita karena nanti kelengkapannya ada di modul ya begitu. Lanjut. Nah, ini adalah fungsi layar utama command prompt yang ada di sistem operasi Windows. Lanjut lagi. Perintah command prompt itu ada banyak. Nah, cuma di sini hanya dijelaskan beberapa saja karena untuk mewakili ya. Jadi intinya adalah supaya kalian bisa memahami apa sih command prompt itu, bagaimana sih cara mengetikkannya. Baik, nah kita coba lanjut. Baik, nah di sini ada tayangan untuk ketika membuat praktik command prompt. Baik, untuk pengaplikasiannya di sistem operasi Windows. Mari kita simak dan sejenak.
Kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menampilkan help. Menu help itu adalah ini ya. Menu help itu banyak. Nah, oke. Selanjutnya lagi kita akan menampilkan IP config. Menampilkan dulu IP address itu dengan cara mengetikkan perintah ping google.com. Jadi menguji koneksi jaringan, menguji koneksi jaringan bagus atau tidak. Bagus. Oke, sekarang ke IP config all. Itu perintah IP config all itu untuk melihat isi dari IP address, kemudian subnet mask dan lain-lain yang ada di dalam jaringan komputer. Kita lihat sesuai. Nah, ini. Ya, perangkat apa yang digunakan di dalam di dalam si komputer, laptop atau komputer gitu ya. Baik, itu ada semua. Kita lihat kesesuaiannya, IP address-nya sama tidak dengan yang di dalam Windows. Oke. Kita lihat. Nah, sama ya. Ketika yang di ini dengan yang command prompt itu sama. Baik, sama. Lanjut, kita ke perintah untuk versi Windows. Kita ketikkan adalah ketikkan var, lalu muncul Windows yang ada di dalam sistem operasi kita itu adalah Windows versi 10.0176 begitu. Lanjut lagi, serial number C, volume in drive C is system, volume serial number is DE. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan ketikkan perintah lagi where, di mana. Where itu adalah untuk menemukan parameter hard disk. Direktori kita ada di mana? Direktori ini ada di mana? Oke, lanjut. Kemudian kita akan mengetikkan direktori, akan mengetikkan who I am. Kita ketik who I am. Who I am itu siapa aku dalam komputer ini. Nah, ternyata ini adalah PC atau laptop ini disebut usernya adalah desktop ODJ USBP SMK KBY. Nah, di sini kita lihat sesuai tidak. Kita lihat. Nah, itu sesuai ya. Sesuai nama ODJ USBP gitu. Nah, oke. Baik, kita lanjut lagi ke perintah sama. Ini sama juga ya, komputer name ini komputer name. Jadi tidak usah ke dalam menu graphical interface, tapi kita nanti ketikkan sudah mengetahuinya komputer itu apa. Komputer itu ininya usernya apa gitu. Kemudian kita ketik perf mount. Perf mount itu adalah untuk menguji performa monitor selama digunakan, untuk menampilkan performa monitor selama digunakan. Baik, nah ini performa monitornya. Oke, lanjut. Baik ya, lanjut kita. Nah, ini adalah kita akan melihat namanya notepad. Notepad itu untuk mengetik catatan, atau kalau jurusan RVL itu biasanya notepad itu digunakan untuk bahasa pemrograman, menciptakan program PHP my admin begitu ya. Nah, ini bisa. Nah, tapi biasanya sih kalau Bapak ini juga digunakan untuk menyimpan daripada kita buka Word yang lama. Notepad itu lebih efektif, cepat bukaan gitu. Lanjut ke perintah CLS, ke perintah CLS, kita ulangi, CLS. Kita ketikkan perintah CLS di bawah nih. Nah, itu untuk membersihkan layar dari CMD ini. Kemudian ketikkan exit. Nah, exit itu adalah untuk keluar dari command line interface ini. Baik, oke, kita percepat saja. Itu yang perintah-perintah itu kita coba nanti kita pelajari oleh
praktekkan oleh kalian di rumah masing-masing. Kalau ada yang punya PC atau komputer atau laptop atau di warnet, coba kita perhatikan praktikan begitu ya. Masih banyak lagi perintah-perintahnya, itu hanya sebagian kecil saja untuk mengetahuinya. Baik, kita akan lanjut ke selanjutnya, materi selanjutnya. Oke. Baik. Oke, ternyata habis sampai sini. Manjabluk lagi. Oke. Baik, terima kasih. Materi hari ini adalah tentang 3 tadi, algoritma, logika dan algoritma, kemudian fungsi command prompt. Itulah yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jadi intinya, kesimpulannya satu adalah logika itu adalah berpikir nalar yang baik, logis atau tidak, itu harus supaya kita tidak sesat dalam berpikir, dan kalau bertindak itu harus memikirkan dulu, berpikir dulu ini benar atau enggak ya, sehingga kita akan lebih terarah dan terorganisir. Kemudian algoritma itu ketika kita pelajari algoritma itu adalah untuk supaya langkah-langkah kita itu terstruktur dan sistematis. Ketika kita akan mengambil keputusan itu akan terstruktur. Ketika menggunakan logika dan algoritma kita akan terstruktur gitu, tidak sembarangan. Lalu yang terakhir adalah fungsi command prompt. Fungsi command prompt itu biasanya sih kalau orang-orang keren itu bisa menggunakan untuk menghapus virus atau membetulkan troubleshooting laptop yang error ketika graphical user interface atau ketika ada virusnya, bisa menggunakan itu. Kemudian bisa juga kalau orang-orang hacker itu bisa bermain di situ menggunakan fungsi command prompt. Kenapa? Karena berbasis teks gitu. Ya, nanti kita akan panjang lebar lagi di part sesi materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you salam dari Manjabluk. Tetap semangat, positif dan percaya diri. Lalu please tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Baik, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, bahagia.